Keperawatan dasar membahas tentang konsep dan gangguan kebutuhan dasar manusia, yaitu bio, psiko, sosio, dan spiritual, yang komprehensif meliputi oksigen, cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, aktivitas, istirahat dan tidur, keseimbangan suhu tubuh, seksual, perawatan diri, rasa aman dan nyaman atau nyeri, menjelang ajal, memiliki dan dimiliki, harga diri dan aktualisasi diri dengan penerapan proses keperawatan. Kompetensi yang dicapai pada praktek laboratorium keperawatan dasar adalah mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah yang mengganggu kebutuhan dasar manusia sesuai dengan SOP. Tindakan keperawatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan oksigenasi, yaitu menghitung pernafasan, memposisikan pasien Fowler dan semi-Fowler, mengumpulkan sputum untuk pemeriksaan, memberikan oksigen nasal kanul, melatih nafas dalam, melatih batuk efektif. 2. Kebutuhan cairan dan elektrolit, yaitu mengukur tekanan darah, menghitung nadi, pemeriksaan rampelet, memberikan minum per oral, mengumpulkan urin untuk pemeriksaan, memasang kondom kateter, menghitung keseimbangan cairan, merawat infus, mengganti cairan infus, melepas infus, memonitor tetesan infus, merawat kateter urin. 3. Kebutuhan nutrisi, yaitu mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar lengan atas, 3. Mengukur lingkar lengan atas. 4. Mengukur lingkar paha. 5. Menghitung indeks massa tubuh. 6. Memberikan makan per oral. 4. Kebutuhan eliminasi, yaitu membantu pasien eliminasi BAK atau BAB di atas tempat tidur, memasang diapers atau popok. 5. Kebutuhan aktivitas, yaitu menerima pasien baru, memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi, memindahkan pasien dari tempat tidur ke tempat tidur lain, memposisikan pasien Fowler, semi-Fowler, litotomi, dorsal recumbent, SIM, miring kiri atau miring kanan, Trendelenburg, supinasi, membantu ambulansi atau berjalan tanpa alat bantu dan dengan alat bantu jalan. 6. Kebutuhan perawatan diri dan berhias, yaitu perawatan rambut, mencuci, menyisir, perawatan gigi dan mulut, menyikat gigi, merawat mulut dan gigi pada pasien yang tidak sadar, mengganti pakaian pasien, memandikan pasien di atas tempat tidur pada pasien sadar dan penurunan kesadaran, vulva dan penis hygiene, perawatan kuku dan kaki. 7. Kebutuhan istirahat dan tidur, yaitu berdoa atau ritual menjelang tidur, meningkatkan lingkungan kondusif, keseimbangan suhu tubuh, mengukur suhu tubuh, oral, aksila, rektal, memberikan kompres. 8. Kebutuhan rasa aman dan nyaman atau nyeri, yaitu latihan relaksasi fisik, back rub, pemeliharaan lingkungan pasien. 9. Kebutuhan menjelang dan akhir kehidupan, yaitu dukungan spiritual menjelang ajal pada pasien dan keluarga, perawatan jenazah. Mari kita saksikan salah satu tindakan keperawatan yang dilakukan di laboratorium keperawatan dasar, yaitu tindakan keperawatan memindahkan dan transportasi pasien. Makasih dari kakak, mari kita sama-sama pergi di Bapak Paulus, soalnya Bapak ada jadwal potong hari ini. Oke. Kakak tolong mau kursi roda. Permisi Bapak, selamat siang. Perkenalkan, saya Prabu Risti. Nah ini teman perawat Angga. Nah ini perawat Asbet. Apakah ini betul Bapak Paulus? Iya, betul dengan saya sendiri.
Jadi Bapak, kami datang sini ini untuk membawa Bapak ke ruangan radiologi untuk foto rongsen. Untuk itu kami membawa Bapak menggunakan kursi roda. Bapak bersedia? Iya. Kita mulai sih Bapak. Kita jalan. Isi Bapak. Permisi Bapak. Ya, Bapak, ini saya kasih mundur Bapak ke belakang sedikit ya. Nanti Bapak bantu dengan Bapak lipat Bapak kaki. Permisi Bapak. Ya, setelah Bapak ke belakang nanti Bapak ini bantu tolak pakai kaki ya. 1, 2, 3. Ya. Terus kembali kaki Bapak. Bapak kita menyiapkan sedikit ya. Permisi Bapak ya. Masih Bapak ya. Kita duduk Bapak. Bapak buka kaki. Bapak Bapak disembah. Pegang bahunya saya Bapak. Kita bangun Bapak. Teman-teman Bapak jalan. Ya, duduk Bapak. Sandal Bapak. Mengutapkan kaki. Kita jalan Bapak. Pak, kita pindah di tempat tidur ya. Iya. Tidur baik. Bapak dengan posisi begini, Bapak merasa baik? Oke. Jadi Bapak, ini sebentar kalau misalnya Bapak ada keluhan gitu, Bapak bisa tekan bel atau tidak, suruh keluarga pergi ke ruangan biar memanggil kami. Permisi Bapak, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Keperawatan medikal bedah menguraikan tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada berbagai tingkat usia, akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh,
mencakup gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, penginderaan, persarafan, integumen, endokrin, gangguan sistem imun, perkemihan, muskuloskeletal, oleh karena berbagai penyebab patologis seperti peradangan atau infeksi, kongenital, neoplasma, trauma, dan degeneratif pre dan post operasi pada gangguan berbagai sistem tubuh tersebut. Kompetensi yang dapat dicapai dalam praktik laboratorium KMB antara lain: 1. Dapat melakukan anamnese pada gangguan di berbagai sistem tubuh. 2. Dapat melakukan pemeriksaan fisik pada gangguan di berbagai sistem tubuh. 3. Dapat menyiapkan klien untuk pemeriksaan penunjang pada gangguan di berbagai sistem tubuh. 4. Dapat memberikan pendidikan kesehatan sesuai dengan masalah pada berbagai gangguan sistem tubuh. 5. Dapat melaksanakan terapi sesuai dengan program pengobatan sebagai hasil kolaborasi medis. 6. Mampu menganalisis, mengaplikasikan berbagai tindakan keperawatan pada berbagai gangguan sistem tubuh seperti perekaman EKG, pengambilan spesimen darah vena dan arteri, melakukan pengisapan lendir, memasang dan memonitor transfusi darah, memasang infus, memasang kateter, persiapan pasien dengan barium enema, USG abdomen dan endoskopi, memasang NGT, merawat kolostomi, membilas lambung, hukna atau plasma, melakukan evakuasi fekal, merawat luka, memberi kompres pada program luka, persiapan fisik dan psikologi sebelum operasi, inform konsen, dan pengangkatan jahitan. Mari kita saksikan salah satu praktikum tindakan keperawatan pada laboratorium keperawatan medikal bedah, yaitu tindakan keperawatan pengisapan lendir atau section. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Paulus Retno Ribeiro. Di sini saya akan melakukan tindakan mengeluarkan lendir atau section. Alat-alat yang digunakan adalah bak instrumen berisi pinset anatomis 2 dan kasa steril, kom berisi NSL, Bangkok, mesin section, stetoskop, kanul section, perlak, dan handscoon steril. Halo, selamat siang Mama. Perkenalkan, saya perawat Paul. Apa benar ini dengan Bapak Mongobulu? Iya. Oh ya, jadi saya kesini Mama untuk mengeluarkan lendir yang ada di saluran napasnya Bapak. Nanti sebentar saya akan masukkan selang ke dalam saluran napasnya Bapak.
Saya membutuhkan waktu 10 menit, Mama. Apakah Mama bersedia saya lakukan tindakan ini pada Bapak? Oh ya, mungkin sebelum saya lakukan tindakan, apa ada yang Mama mau tanyakan dahulu? Oke, baik. Kalau gitu kita bisa mulai, Mama ya. Mohon kerjasamanya, Mama. Ini semua bisa bantu saya, Mas. Ini ada waktu kapan? Permisi, Bapak.
Bapak permisi Bapak, mau bisa bantu? Permisi Bapak. Jadi baik Mama, tadi kami sudah selesai lakukan tindakan. Seperti yang Mama lihat tadi, Bapak punya lendir itu agak kuning dan kemudian agak bau sedikit. Dan juga sekarang Bapak sudah, jalan nafasnya Bapak sudah terbebas karena lendirnya tadi sudah dikeluarkan. Mungkin sebentar kalau ada yang Mama perlukan atau butuh sesuatu dengan kami, bisa pencet bel atau tidak hubungi kami ke ruang perawat. Kalau gitu kami permisi Mama. Iya, makasih. Iya Mama. Enggak. Keperawatan gawat darurat membahas tentang perspektif keperawatan gawat darurat, meliputi konsep dan prinsip gawat darurat, sistem pelayanan gawat darurat, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT, konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, konsep asuhan keperawatan gawat darurat, prinsip utama pertolongan korban gawat darurat, penilaian korban atau trias, konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa, manajemen bencana, pemeriksaan fisik pada kondisi kegawat daruratan, prosedur trias, prosedur tindakan kegawat daruratan, dan prosedur tindakan bencana. Adapun kompetensi yang dicapai: 1. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. 2. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana. 3. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik yang sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang keempat, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Beberapa tindakan yang dilakukan pada laboratorium keperawatan gawat darurat adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan fisik pada kondisi kegawat daruratan meliputi pemeriksaan tingkat kesadaran, pemeriksaan nadi, pemeriksaan kepetenan jalan napas, pemeriksaan pernafasan, dan prosedur trias. 2. Tindakan resusitasi jantung paru. 3.
membuka jalan napas dengan alat dan tanpa alat, dan mengeluarkan benda asing. 4. Pemasangan nekolar. 5. Tindakan menghentikan perdarahan dengan posiotoning, balut tekan, dan tourniquet. 6. Prosedur inisiasi awal pada bencana dan evakuasi transportasi korban. Mari kita saksikan salah satu tindakan keperawatan yang dilakukan di Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat, yaitu tindakan keperawatan resusitasi jantung paru. Selamat siang, perkenalkan saya Aster. Kali ini kami akan melakukan resusitasi jantung paru. Ketika kita melihat pasien yang tergeletak di jalan, kita melihat lingkungan yang aman bagi penolong dan pasien. Ibu, tolong, ada pasien yang tidak sadar. Tolong minta bantuan. Halo, minta bantuan, ada pasien yang tidak sadarkan diri yang tergeletak di jalan, timpang Rumah Sakit Umum Daerah Bogor. Datang ke sini sekarang. Nadi tidak ada, nafas tidak ada. Satu, dua. Satu, dua. Setelah selesai 5 siklus, kita cek kembali nadi dan nafas. Nadi ada, nafas ada. Setelah nadi dan nafas ada kuat, kita berikan posisi recovery pada pasien. Ya. Keperawatan anak akan membahas tentang konsep keperawatan anak sehat, anak sakit, konsep tumbuh kembang anak, sistem perlindungan anak di Indonesia, berbagai penyakit dan masalah-masalah kesehatan anak yang lazim, konsep hospitalisasi, konsep bermain, pemeriksaan tumbuh kembang, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan pada anak.
Kompetensi yang dicapai dalam praktek laboratorium keperawatan anak yaitu mahasiswa dapat memberikan asuhan keperawatan pada anak sehat dan anak sakit. Salah satu kompetensi yang harus dicapai pada keperawatan anak yaitu terapi bermain. Mari kita saksikan terapi bermain pada anak. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Kawan Aste. Kalau boleh tahu Ibu nama siapa? Saya Betina. Dek nama siapa Dek? Eca kakak, Eca. Oke, tujuan saya ke sini Ibu untuk melakukan terapi bermain pada Dede Eca, sehingga mengurangi stres, ketakutan pada Dede Eca dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Waktu yang saya butuhkan sekitar 30 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh. Sebelum itu, ada yang Ibu mau tanyakan? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Oke Bu, kita langsung di tempat bermain ya. Eca, manja. Ayo deh. Boleh. Sini. Ya, saya baca di sini. Mana dulu? Jadi masih dapat lepas ya. Ini. Oh ini. Ya, ini Cak. Ini. Cak susun ini. Ya, susun Cak. Ya. Ini. Ya, pintar. Susun lagi Cak. Ini lagi. Ya. Ini deh. Ya, tambah lagi. Pintar. Sudah? Mana lagi? Mana deh? Ini lagi. Ya. Ada yang pakai jalan dulu. Oke Bu, waktunya sudah selesai. Besok kita bisa lanjut lagi ke sini. Dede Eca, nanti kita lanjut lagi ya. Hebat, Dede Eca hebat. Oke Bu, kita kembali ke ruangan dan kita lanjutkan. Oke, sekian terapi bermain yang kami lakukan. Selamat siang, shalom. Mata kuliah keperawatan jiwa membahas tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep dasar kesehatan atau keperawatan jiwa, model konseptual keperawatan jiwa, konsep penata laksanaan terapi modalitas, penggolongan gangguan jiwa, aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan, kehilangan dan berduka, gangguan konsep diri, harga diri rendah, isolasi sosial, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, regimen terapeutik, tindakan terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, dan psikofarmaka, evaluasi asuhan keperawatan pada gangguan jiwa. Kompetensi yang dicapai pada keperawatan jiwa
Yang pertama, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi, mendokumentasikan, menyajikan informasi asuhan keperawatan. Adapun tindakan yang dilakukan pada laboratorium keperawatan jiwa yaitu yang pertama, role play strategi komunikasi untuk masing-masing gangguan jiwa, yaitu harga diri rendah, isolasi sosial, defisit perawatan diri, halusinasi, dan perilaku kekerasan. Yang kedua, terapi aktivitas kelompok untuk masing-masing gangguan jiwa. Mari kita saksikan salah satu kegiatan tindakan yang dilakukan di laboratorium keperawatan jiwa, yaitu terapi aktivitas kelompok sosialisasi sesi 1. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya sebagai pemimpin kegiatan ini dan saya ditemani oleh Aste sebagai asisten. Kegiatan ini bernama TAK Sosialisasi Sesi Pertama. Dalam kegiatan ini kita akan melakukan satu permainan, yaitu permainan mengoper bola. Permainan ini bertujuan membantu kita meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam permainan ini ada peraturan. Yang pertama, kita tidak boleh meninggalkan ruangan selama kegiatan berlangsung. Dan yang kedua, kita harus mengikuti kegiatan sampai selesai. Langkah-langkah dalam permainan ini yaitu memutar musik. Selama musik diputar, kita mulai mengoper bola. Selama kita mengoper bola, ketika musik berhenti, orang yang memegang bola harus segera berdiri dan memperkenalkan diri dengan menyebut nama lengkap, nama panggilan. Begitu seterusnya. Bagaimana? Bisa kita mulai? Boleh. Asisten nyalakan musiknya. Ayo Kak, bangun dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Damaris Rambula Jati, biasa disapa Lambu. Saya di sini sebagai fasilitator. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Bangun Kak dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Andri Tenebolo, biasa dipanggil Andri. Ya, terima kasih. Ayo jangan malu-malu. Ya, ayo. Perkenalkan, nama saya Paulus Retno Ribeiro, biasa dipanggil Paul. Oke, Kak Paulus. Perkenalkan, nama lengkap saya Aprilia Raja, panggil saja Rio. Oke, terima kasih.
biasa dipanggil Nor. Ya, terima kasih. Ya, ayo bangun Kak, jangan malu-malu. Ayo bang, perkenalkan diri, perkenalkan nama lengkap sama nama panggilan. Ayo bangun Kak. Ini nama yang lain bisa kok bang. Ayo jangan malu bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun, kamu bisa perkenalkan nama panggilan sama nama lengkap. Lihat ke depan, ayo kamu bisa. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfonso English Daud, biasa dipanggil Angga. Ya, terima kasih. Ya. Ayo bangun Kak. Jangan malu-malu. Duduk saja. Ayo bangun. Perkenalkan diri. Ayo. Muka ke depan. Lihat ke sana. Perkenalkan, nama saya Konstantinus de Dongara, biasa dipanggil Kon. 3, ya. Kegiatan kita hari ini sampai di sini. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada observer untuk menyampaikan beberapa kata atau penilaian. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Perkenalkan, nama saya Mega Sertina Komodo. Teman-teman bisa panggil saya Mega. Dan di sini saya berperan sebagai observer. Nah, tugas saya menilai atau memantau kegiatan kita dari awal sampai terakhir. Jadi, kesimpulannya bahwa saya melihat bahwa teman-teman di sini, baik sebagai pasien, sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, walaupun masih ada 1-2 orang yang masih cukup lumayan masih ragu-ragu, tetapi saya percaya ke depannya kita pasti bisa lebih baik lagi. Dan saya harap teman-teman bisa menunjukkan yang lebih baik lagi dari hari ini. Kerja kalian sungguh bagus. Ya teman-teman, baik. Ini sebelum kita bubar, terima kasih karena teman-teman sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ingat, minggu depan kita akan melanjutkan sesi kedua. Untuk itu, mohon teman-teman hadir tepat waktu. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Keperawatan maternitas menguraikan tentang keperawatan ibu dalam konteks keluarga, dalam kondisi normal dan komplikasi, serta penerapan asuhan keperawatan dengan menggunakan proses pendekatan keperawatan, yaitu penerapan asuhan keperawatan pada ibu hamil normal dan komplikasi, asuhan keperawatan pada ibu intranatal dan bayi baru lahir, asuhan keperawatan pada ibu postpartum normal dan komplikasi, dan asuhan keperawatan pada ibu dengan masalah kesehatan reproduksi. Kompetensi yang dicapai pada praktik keperawatan maternitas adalah sebagai berikut. 1. Pada antenatal, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah pengkajian pada ibu hamil normal dan komplikasi, pendidikan kesehatan pada ibu hamil normal dan komplikasi, senam hamil, program terapi pada ibu hamil normal dan komplikasi sebagai hasil kolaborasi. 2. Pada intranatal,
tindakan keperawatan yang dilakukan adalah pengkajian pada ibu intranatal, pertolongan persalinan, inisiasi menyusui dini, perawatan bayi baru lahir. 3. Pada postnatal, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah perawatan vulva, pemantauan involusi, perawatan luka episiotomi, perawatan payudara, pendidikan kesehatan pada ibu postpartum, senam nifas, pijat punggung, teknik menyusui, ASI eksklusif, dan KB. 4. Pada ibu dengan masalah kesehatan reproduksi, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah 1. 4. Pada ibu dengan masalah kesehatan reproduksi, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah pengkajian ibu dengan masalah kesehatan reproduksi, pelayanan KB, pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi, haid dan permasalahannya dan penyakit organ reproduksi. Persiapan pasien yang akan dilakukan tindakan prosedur diagnostik. Mari kita saksikan salah satu tindakan keperawatan yang dilakukan di laboratorium keperawatan maternitas, yaitu tindakan keperawatan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Perkenalkan, saya Perawat Rambu. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Alat yang digunakan pigment manometer digital, Medline, Doppler, jelly, reflex hammer, tisu, bengkok. Permisi Ibu, selamat pagi. Permisi Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Perawat Rambu. Saya yang bertugas siang ini. Tujuan saya ke sini untuk memeriksa kesejahteraan ibu dan janin yang terdiri dari pemeriksaan fisik. Waktu yang saya butuhkan 30 menit. Pada saat pemeriksaan ibu, mungkin ibu merasa risih karena ada beberapa bagian tubuh yang dibuka dan diraba. Apakah ibu bersedia? Kita bisa mulai, Ibu. Apakah Ibu sudah membuang air kecil? Sudah. Hari pertama, hari terakhirnya Ibu, tanggal berapa? Tanggal 2 bulan 1, 2020. Oh, yang permisi Ibu, kita ukur tensi ya. Permisi Mama, kita ukur tensi ya. Bisa ya.
Versi Ibu 120/80. Permisi Ibu, kita pemeriksaan kepala. Kulit kepala bersih. Kalau terasa sakit kasih tahu Ibu. Ibu bisa buka masker, kita tulis. Habis Ibu coba Ibu ke atas. Tadi tidak keluar. Permisi Ibu. Kita bisa coba buka mulut Ibu. Permisi Ibu. Coba Ibu menelan. Permisi Ibu, kita pemeriksaan payudara. Kalau terasa ini dikasih tahu Ibu. Tiga. Mama, permisi kita periksa bagian perut ya. Permisi Mama, kita buka sarung. Perut minum terbuka. Ibu bisa tekuk kaki. Isi Ibu. Sakit. Ibu suka. Permisi Ibu, kita melakukan pemeriksaan saluka saraf Ibu. Ibu bisa tekuk kaki. Permisi Ibu. Apakah sakit Ibu?
Ibu merasa nyeri. Sakit ibu? Tidak. Ibu merasa dingin? Tidak. Ibu bisa luruskan kaki. Di sini ada ikatan jari untuk pukul dengan yang baik. Bisa ibu. Permisi ibu, mungkin ada cairan yang keluar dari jalan lahir ibu. Warna apa ibu? Dari yang sedang. Permisi ibu. Permisi kita periksa. Mama kita periksa bagian kaki atau pada bengkak atau tidak? Iya. Permisi. Tidak ada bengkak. Mama bisa bangun. Ya. Kasih dia jangan mengganggu. Pegangan ke depan. Mama kembali ke sini. Mama posisi begini. Dari pemeriksaan tadi, keadaan ibu baik, denyut jantung ada dan keadaan normal. Tensi ibu normal. 2 minggu ke depan ibu bisa datang kontrol lagi. Terima kasih.
Keperawatan komunitas membahas tentang konsep dasar kesehatan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat dalam praktik keperawatan, konsep dasar keperawatan komunitas, dan penerapan asuhan keperawatan komunitas. Kompetensi yang dicapai dalam praktik laboratorium keperawatan komunitas adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan komunitas untuk mengatasi masalah yang ada dalam suatu komunitas sesuai dengan SOP yang meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, merencanakan intervensi, melakukan tindakan keperawatan, dan melakukan evaluasi keperawatan komunitas. Untuk menunjang visi misi program studi keperawatan WK Bubak, kami juga menambahkan 1 laboratorium khusus keperawatan keluarga. Laboratorium keperawatan keluarga ini dibuat seperti rumah sebuah keluarga kecil yang ada dalam suatu unit komunitas yang digunakan untuk mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga yang meliputi pengkajian pada keluarga yang mengalami masalah kesehatan, merumuskan diagnosa keperawatan keluarga, merencanakan tindakan keperawatan bersama dengan keluarga, melakukan tindakan keperawatan pada keluarga, dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan tindakan asuhan keperawatan pada keluarga yang telah dilakukan pada keluarga dengan masalah-masalah penyakit tropis yang ada dalam suatu komunitas melalui unit terkecil dalam suatu komunitas, yaitu keluarga. Mari kita saksikan salah satu tindakan keperawatan yang dilakukan di laboratorium keperawatan komunitas dan keluarga, yaitu kajian keluarga di komunitas. Inilah tindakan pengkajian keperawatan keluarga, yaitu wawancara pada keluarga dan anggota keluarga. Dalam pengkajian keperawatan keluarga dilakukan juga pemeriksaan fisik pada keluarga.